Assalamualaikum. Ini. Pripun kabare? Alhamdulillah. Sehat nggih? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Ini anu nggih, anggotanya ada yang panen nggih? Udah masa panen ya? Panen. Alhamdulillah. Oh, udah masa panen. Pripun niki kabare, Pak? Alhamdulillah. Sehat nggih? Iya, alhamdulillah. Pun anu, apa niku panen nggih niki? Bagian panen. Panen-panen. Bagian dereng. Terus ini ya kasihan keadaan kita untuk Sukses mengembangkan ketiga bisnisnya, Teguh Wibowo yang juga mantan TKI ini juga sibuk memberikan motivasi dan pelatihan-pelatihan bagi petani porang di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kegelisahan akan rusaknya tanah yang diakibatkan oleh cara bertanam yang kurang tepat, pria yang sebelumnya mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK ini mengubah cara bertanam petani porang yang semula menggunakan pupuk sintetis beralih ke pupuk organik. kalau yang namanya petani bukan hanya hasil, tapi petani itu juga harus memikirkan yang namanya ekologi. Jadi menyeimbangkan biar alam ini bisa seimbang. Jadi ketika kita menggunakan mungkin pupuk-pupuk sintetis yang terlalu banyak, hal tersebut akan mematikan mungkin bakteri-bakteri penyubur tanah yang ada di lahan kita. Maka dari itu kita harus mengawali ataupun masuk kepada menjadi petani yang memikirkan ekologi, memikirkan keseimbangan. Pada awalnya saya mengikuti bimbingan pelatihan dari Bengkel Bumi Indonesia yang diasuh oleh Profesor Hari Abdus Salam. Pada waktu itu kita dilatih bagaimana diterangkan cara bertani yang istilahnya kita menyeimbangkan ekologi. Jadi bukan merusak bumi atau tanah yang kita tanami, karena kita di alam ini harus hidup berdampingan seperti itu. Awalnya seperti itu, dari latar belakang seperti itu. Kemudian saya mempunyai niat bagaimana ilmu ini bisa tersebar untuk ke petani. Maka dari itu saya masuk ke kelompok tani ke desa-desa, dan kebetulan salah satunya untuk ini komunitas porang Sukoharjo Indonesia. Seperti itu yang salah satu kita bina untuk dilatih mandiri untuk pembuatan jamu sehat untuk sehatkan bumi, sehatkan tanaman, dan sehatkan ternak. Setali tiga uang dengan Teguh Wibowo, komunitas sahabat petani porang menyambut baik motivasi atau pelatihan cara menanam porang yang diberikan oleh anggota Bengkel Bumi Indonesia ini. Mereka mendapatkan edukasi dan motivasi agar hasil panen porang semakin meningkat dan tidak merusak tanah. Mengingat saat ini total kebutuhan akan porang dalam negeri 70% diserap oleh pasar Cina. Melihat kebutuhan akan porang tidak hanya untuk bahan makanan, tapi juga kosmetik sangatlah besar. Akan tetapi, para petani di sini cara menanamnya memang belum maksimal, belum bisa mencukupi kebutuhan pasar. Oh iya, kebetulan petani porang awal masuk di Sukoharjo ini sebenarnya belum sama sekali ada banyak yang tahu. Kemudian kita memang berusaha untuk memberikan edukasi, memberikan pemberitahuan bahwa komoditi ini mempunyai nilai yang jual yang lumayan tinggi, karena mempunyai faktor kebutuhan di pasar dunia itu memang luar biasa permintaan, dan kebetulan yang selama ini itu memang dibudidayakan banyak. Makanya kita melihat potensi di kabupaten ini ada, SDM-nya juga ada, makanya kita berusaha, kita edukasi, dan kita juga kepingin memanfaatkan kondisi ini agar kita bisa maksimal dalam budidaya porang. Jadi sebelum memakai
dan sesudah memakai itu pertama kualitasnya lebih baik, terus kemudian bobotnya juga lebih bobot, karena rumus dari pertanian sebetulnya Allah sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Alkitab Al-Quran bahwa tanah yang subur itu tanamannya akan sehat dan menyenangkan, tapi tanah yang tidak subur tanamannya akan menderita dengan seizin Tuhannya. Jadi intinya kita dari situ menyuburkan bumi, sehatkan tanaman, baru akhirnya bangsa menjadi kuat. Kalau untuk harapannya, karena umur kita sangat pendek, tapi kehidupan ini harus terus berjalan. Bagaimana kita menjadi seorang petani yang memperhatikan ekologi, bukan sekedar ekonomi. Jadi hidup di bumi ini kita saling bersandingan dengan makhluk ciptaan Allah. Jangan ketika kita pakai pupuk yang dari sintesis dan sebagainya, mungkin bisa tanaman tersebut subur, tapi ekologi yang ciptaan Allah yang lainnya mungkin bisa punah, bisa mati. Jadi bagaimana kita menjadi petani yang memperhatikan ekologi, dan insya Allah itu keberkahan yang akan kita terima akan menjadi bermanfaat dan menjadi ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua.